Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli dari Prodi Manajemen Universitas Teknologi Nusantara. Dan ini adalah rekan saya. Perkenalkan, nama saya Jenny Nur Oktaviani, Prodi Manajemen di Universitas Teknologi Nusantara. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna. Ada beberapa materi yang harus saya jelaskan. Maksud dan tujuan presentasi kali ini agar memberikan pemahaman yang jelas atau wawasan mengenai pasar persaingan sempurna. Pengantar dan tujuan presentasi. Pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar fundamental dalam ekonomi. Dalam pasar ini, banyak penjual dan pembeli menentukan harga dan kuantitas barang. Dalam presentasi ini, kita akan menjelaskan tentang konsep, ciri-ciri, dan strategi pasar persaingan sempurna. Tujuan presentasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang pasar persaingan sempurna. Definisi pasar persaingan sempurna. Pengertian: pasar persaingan sempurna adalah suatu struktur pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli yang tidak memiliki kekuatan pasar untuk mempengaruhi harga. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan pada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Karakteristik utama: 1. Banyak penjual dan pembeli. 2. Homogenitas produk. 3. Transparan informasi. 4. Mudah dan keluar dari pasar. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. 1. Banyak penjual dan pembeli. Terdapat banyak penjual dan pembeli di pasar ini sehingga tidak ada satupun entitas yang memiliki kekuatan untuk menentukan harga. 2. Homogenitas produk. Produk yang ditawarkan oleh para penjual dalam pasar persaingan sempurna adalah homogen atau tidak memiliki perbedaan dalam kualitas maupun karakteristik. 3. Transparansi informasi. Informasi tentang harga dan kualitas produk tersedia secara luas dan transparan bagi semua pelaku. 4. Mudah masuk dan keluar dari pasar. Tidak ada hambatan yang signifikan bagi perusahaan atau pengusaha baru untuk memasuki pasar ini, dan perusahaan atau pengusaha juga dapat keluar dari pasar dengan mudah jika menginginkannya. Grafik atau diagram pasar. Diagram Supply-Demand yang menunjukkan hubungan antara harga suatu produk (sumbu vertikal) dan kuantitas yang diminta dan ditawarkan (sumbu horizontal). Dasar dalam pasar persaingan sempurna, titik di mana kurva permintaan dan kurva penawaran bertemu menentukan harga ekuilibrium dan kuantitas transaksi. Ini memberikan gambaran visual yang jelas tentang bagaimana pasar ini beroperasi. Strategi dalam pasar persaingan sempurna. 1. Kurangi biaya produksi. 2. Bedakan penawaran. 3. Perhatikan fluktuasi pasar. Dan 4. Kembangkan hubungan pelanggan yang kuat.
Contoh produk dalam pasar persaingan sempurna. 1. Produk pertanian. Komoditas seperti gandum, jagung, ataupun beras adalah contoh produk pertanian yang sering diperdagangkan dalam pasar persaingan sempurna. Karena sifat homogen dari produk-produk ini, harga ditentukan oleh kekuatan pasar. 2. Barang massal. Barang-barang konsumen seperti kantong plastik, tisu kertas, ataupun pensil merupakan contoh produk massal yang cocok dengan pasar persaingan sempurna. Para produsen berkompetisi untuk menarik konsumen dengan harga yang lebih rendah atau layanan tambahan. 3. Komoditas bahan baku. Bahan-bahan baku seperti besi, tembaga, ataupun kayu juga sering diperdagangkan dalam pasar persaingan sempurna. Karena homogenitasnya, harga bahan-bahan ini dipengaruhi oleh kekuatan pasar. Analisis permintaan dan penawaran. Analisis permintaan penawaran seperti gambar di sini. Yang pertama adalah menjual faktor produksi. Yang kedua, mencari bekas jasa. Yang ketiga, memberi barang dan jasa. Yang keempat, menyerahkan barang dan jasa. Keuntungan dan kelemahan pasar persaingan sempurna. Keuntungannya itu efisiensi alokasi sumber daya, harga yang kompetitif. Yang kedua itu kelemahan, kurangnya inovasi, kecilnya margin keuntungan. Ada juga beberapa contoh dari keuntungan dan kelemahan. Yang pertama itu contoh dari keuntungannya itu, 1. Tidak ada persaingan di pasar karena produk yang dijual homogen atau serupa. Kalau untuk kelemahannya itu biasanya contohnya tidak mendorong inovasi atau membatasi pilihan konsumen. Peran pemerintah dalam pasar persaingan sempurna. Yang pertama itu regulasi untuk mencegah monopoli dan kartel. Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran pasar persaingan sempurna dengan mencegah terbentuknya monopoli atau kartel. Regulasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada satu penjual atau kelompok penjual yang memiliki kekuatan pasar yang cukup besar untuk mengontrol harga dan kuantitas barang. Yang kedua itu contoh kebijakan pemerintah dalam mengatur pasar persaingan sempurna, termasuk hukum anti monopoli dan anti kartel. Analisis strategi. Analisis strategi mereka dan kinerja. Perusahaan-perusahaan dalam pasar persaingan sempurna cenderung memiliki sedikit ruang untuk mengimplementasikan strategi diferensiasi karena produk mereka homogen. Oleh karena itu, strategi utama seringkali terfokus pada upaya untuk meningkatkan efisiensi operasional guna mempertahankan atau meningkatkan margin keuntungan mereka. Kinerja perusahaan dalam pasar ini sering diukur dengan seberapa baik mereka dapat mengoptimalkan biaya produksi dan mencapai titik harga equilibrium yang menguntungkan sambil tetap bersaing dengan pesaing lainnya. Contoh kasus. Sebagai contoh lain dari sektor industri yang beroperasi dalam pasar persaingan sempurna, kita dapat melihat industri barang konsumen massal seperti industri pembuatan sabun. Dalam industri ini, ada banyak produsen yang menawarkan produk dengan kualitas dan harga yang relatif serupa. Tantangan saat beroperasi di pasar persaingan sempurna. Yang pertama, persaingan yang ketat. Dalam pasar ini tidak ada kekuatan monopolistik sehingga perusahaan harus terus berusaha untuk mempertahankan pangsa pasarnya melalui inovasi, layanan pelanggan yang unggul atau strategi harga yang kompetitif. Yang kedua, membangun loyalitas pelanggan. Perusahaan harus berupaya ekstra untuk menarik dan mempertahankan pelanggan dengan memberikan nilai tambah,
layanan pelanggan yang berkualitas, atau pelanggan pembeli yang memuaskan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Di tengah persaingan yang ketat, penting bagi perusahaan untuk terus meningkatkan efisiensi operasional mereka. Hal ini termasuk dalam pengelolaan biaya produksi, manajemen rantai pasokan, dan peningkatan proses produksi. Kesimpulan. Di sini ada 2 kesimpulan. Yang pertama itu, pasar persaingan sempurna adalah salah satu struktur pasar yang paling mendasar dalam ekonomi. Yang kedua, pemahaman yang mendalam tentang pasar persaingan sempurna penting bagi perusahaan dalam mengembangkan strategi bisnis mereka. Dengan memahami mekanisme pasar ini, perusahaan dapat mengoptimalkan operasi mereka, mengambil keputusan harga yang tepat, dan menciptakan strategi pemasaran yang efektif untuk tetap bersaing dalam lingkungan pasar yang kompetitif. Cukup sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.